Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelum itu perkenalkan nama saya Nurla Lazarani dengan NIM 2507015021112 dari kelas I dengan kode 09. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video akhir tentang mata kuliah proses perkembangan anak tentang lifespan dari masa prenatal hingga masa kanak-kanak tengah ke akhir. Sebelum itu, saya mendapatkan info ini dari bunda saya, nenek saya, dan juga keluarga inti saya, dan juga ayah saya. Saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup saya yang dimulai sejak saya masih berada di dalam kandungan bunda saya, yaitu di masa prenatal. Bunda saya sering menceritakan tentang bagaimana saya selama berada di dalam kandungannya. Tapi dari awal, sebenarnya dia tidak mengetahui kalau dia sedang hamil. Karena yang pertama, dia tidak merasakan mual. Yang kedua, dia tidak ngidam. Yang ketiga itu, perutnya tidak berbentuk. Bunda saya mengetahui kalau dia itu hamil di bulan, mengandung di bulan keempat. Katanya, awalnya dia itu tidak menyukai kopi. Tiba-tiba dia ingin sekali meminum kopi hitam. Katanya, setiap dia mencium aroma kopi, dia merasakan tenang dan juga merasakan lelah di badannya itu hilang. Setelah bunda saya merasakan hal aneh tersebut dan tiba-tiba menyukai kopi, dia berinisiatif untuk membeli test pack untuk mengecek apakah dia betulan hamil atau tidak. Dan ternyata hasilnya adalah garis 2. Pada saat bunda saya mengetahui kalau dia mengandung, dia langsung memberitahukan kepada ayah saya dan juga nenek saya. Dari situlah dia menjaga makanannya, pola makannya, dan juga dilarang untuk melakukan hal yang berat-berat. Pada masa prenatal ini, saya mulai berkembang di rahim bunda saya dari sebuah sel kecil menjadi janin yang lengkap. Organ-organ penting seperti jantung dan otak mulai terbentuk dan berfungsi. Bunda saya bilang, semua yang dialaminya saat hamil, mulai dari nutrisi, emosi, sampai lingkungan di sekitar, sangat memengaruhi saya yang sedang tumbuh di dalam rahimnya. Pada masa melahirkan tiba, bunda saya sudah disarankan kepada dokter untuk melahirkan operasi sesar, karena kata dokter untuk melahirkan normal tidak memungkinkan karena bunda saya memiliki pinggang yang kecil. Nah, pada saat itu juga saya adalah anak pertama dan saya lahir pada tanggal 8 November 2007 pada hari Rabu jam 1 malam. Kata bunda saya lahir di berat 3,4 kg. Soal panjangnya bunda saya kurang mengetahui. Nah, pas saya lahir, saya tidak langsung diambil ke bunda saya karena saya memasuki yang kayak kaca itu. Yang kedua, kita memasuki fase masa bayi, yaitu dari umur 0 sampai 2 tahun. Pada saat memasuki fase bayi atau masa bayi, itu tubuhku berkembang dengan cepat dan pesat, baik dari segi fisik maupun indera. Kayak pada awalnya itu lahir kak, yang bisa segerakan cuma tangan dan kaki secara refleks. Mulai berkembang bisa segerakan kepalaku kanan dan kiri. Dan juga bakal nangis kak kalau misalnya merasa kehausan atau diganggu sama orang. Nah, seiring berjalannya waktu, mulai masuk di fase otot leherku itu kuat. Nah, sehingga bisa tengkurap. Jadi kayak bisa tahan di kepalaku untuk tengkurap. Itu di sekitar 1 sampai 3 bulan. Nah, kemudian mulai lagi ke tahap fase dimana bisa genggam atau raih sesuatu.
Nah, di usia sekitar 6 bulan itu mulai mah bisa duduk tanpa bantuannya orang lain. Nah, pas duduk itu juga kayak masih jatuh-jatuh tapi lebih tahan, Mak. Mungkin di bulan ke-7 itu, 7 bulanku, bisa, Mak, duduk dengan baik. Terus setelahnya duduk, mulai Mak masuk di fase bisa merangkak. Tapi merangkaknya itu ndak yang jauh, masih jatuh-jatuh sih, kayak ndak bisa Pak bopongi diriku sepenuhnya. Nah terus katanya bundaku ini, saya itu ndak lama sih belajar berdirinya, lebih cepat Kak jalan dari seharusnya anak seusiaku. Nah, di usia 1 tahun itu kan lancar mak berdiri. Jadi kayak motorik halusku itu sebenarnya lebih cepat dari usia anak sebetulnya. Nah, terus di 1 tahun itu sampai 2 tahun, mulai mak bisa belajar pegang sendok, garpu, mulai mau apa yang namakan orang, nangis kalau misalnya kayak mau kak sesuatu terus nggak dikasih. Terus juga bisa mak ditemani bermain di saat kayak ada orang nyanyi terus tepuk tangan, ikut kak tepuk tangan. Terus ada orang kayak ciluk mbak, ikut mak juga ketawa. Nah, di usia 1 sampai 2 tahun ini juga bisa mak beberapa kosakata kayak papa, mama, begitu. Karena kayak selalu bundaku kayak bilang, nah tuntun kak untuk ikuti apa yang nak bilang. Selanjutnya kita memasuki fase di masa kanak awal, yaitu dari umur 2 sampai 6 tahun. Nah, di masa kanak-kanak awal ini dari usia 2 sampai 6 tahun, perkembangan fisik dan motoriknya itu memiliki kemajuan yang pesat dan jelas. Nah, fisikku itu tumbuh jadi lebih kuat, tinggi sama berat badanku itu bertambah secara bertahap, tapi sesuai dengan umurku, sesuai dengan anak seusiaku. Dan motorik halusku itu berkembang nih juga yang kayak bisa mak mewarnai walaupun masih jelek. Terus juga bisa mak ikuti angka yang ada di buku, bisa mak ikuti huruf yang ada di buku. Nah, ototku juga itu mulai lebih kuat, kayak bisa mak bermain sama mulai aktivitas yang lebih aktif. Terus lariku juga itu lebih kencang, bisa mak lompat dengan 2 kaki. Terus juga bisa mak belajar naik sepeda yang 3 roda. Nah, di perkembangan ini sangat penting untuk dasar keterampilan dan menulis dan aktivitas sehari-hari lainnya. Pada masa ini, koordinasi antara mata dan tangan juga semakin meningkat, memungkinkan saya melakukan aktivitas yang lebih rumit dan terarah dalam bermain dan belajar. Semua perkembangan fisik dan motorik ini menjadi fondasi bagi eksplorasi dan interaksi saya dengan lingkungan sekitar. Yang keempat itu masuk di tahap masa kanak-kanak tengah ke akhir dari usia 6 sampai 12 tahun. Masa kanak-kanak tengah ke akhir ini dimulai dari usia 6 sampai 12 tahun. Pada saat saya usia 6 sampai 12 tahun itu, saya lebih sering bertanya kepada bunda saya tentang apa yang dilakukan seseorang. Saya ingin mengetahui bagaimana cara orang itu melakukan sesuatu. Terus nafsu makan saya juga lebih pesat dibandingkan pada saat umur 4 tahun, 5 tahun. Saya terkadang makan 4 atau 5 kali sehari dan juga beda dengan cemilan-cemilannya. Nah, perubahan fisikku itu dimulai dari tinggiku. Tinggiku itu terkadang setiap tahun tambah
5 sampai 8 cm per tahunnya. Terus berat badanku itu tidak ideal karena sering sekali makan setiap hari. Nah, perkembangan motorik halusku itu juga sesuai aja dengan tahapnya. Mulai bisa mewarnai dengan rapi, terus bisa menulis dengan rapi, terus motorik kasarku itu bisa kayak mahir bersepeda, bisa main sepatu roda, terus main lompat tali. Perubahan fisik saya itu berubah, tinggi saya sekitar tambah 5 sampai 8 cm per tahun. Terus perkembangan motorikku itu mencangkup peningkatan koordinasi antara tangan dan mata yang mendukung kemampuan untuk menulis, menggambar, melompat, berlari, serta keterampilan olahraga dan penggunaan alat-alat kompleks. Nah, terus di pikiranku itu mulai bisa tahu yang mana benar, yang mana salah, yang mana bisa dilakukan dan yang mana tidak bisa dilakukan. Terus bisa berpikir kayak kalau saya lakukan ini kayaknya bakal marah bundaku deh, atau kalau saya lakukan ini bakal dihukumkan sama bundaku. Nah, sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga berguna untuk kalian. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One is the loneliest number that you